Di sebuah masa ketika tanah masih belum bernama, tersembunyi sebuah lembah yang begitu permai, laksana serpihan surga. Hamparan sawah hijau zamrud membentang luas, dialiri oleh sungai jernih yang airnya berkilauan di bawah mentari. Lembah itu dikelilingi oleh barisan gunung-ganeng gagah yang puncaknya seringkali berselimut kabut pagi. Udaranya sejuk, dan satu-satunya musik yang terdengar adalah nyanyian alam, desau angin, gemericik air, dan sahutan satwa liar yang hidup dalam damai. Di tengah keindahan itu, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Perawakannya tegap, kulitnya gelap, terbakar matahari, tanda seorang pekerja keras. Setiap hari, dari fajar hingga senja, Toba seorang diri membelah tanah, mengayunkan cangkulnya dengan irama yang mantap. Keringat selalu membasahi pelipisnya, namun ia tak pernah mengeluh. Otot-ototnya yang liat adalah bukti dari usahanya menaklukkan alam, mengubah lahan liar menjadi ladang yang subur dan berlimpah. Toba adalah sosok yang dihormati di desanya. Ia tak banyak bicara, namun tenaganya selalu bisa diandalkan. Meski begitu, ada sebuah dinding tak kasat mata yang memisahkannya dari kehangatan komunal desa. Saat penduduk lain berkumpul di balai desa, berbagi cerita dan tawa, Toba lebih sering menyendiri. Ia akan tersenyum hangat jika disapa, namun selalu menjaga jarak, seolah ada bagian dari dirinya yang tak bisa ikut serta dalam keriuhan itu. Malam hari adalah waktu yang paling sunyi baginya. Di dalam gubuk kayu sederhananya, hanya ada suara api kecil di tungku yang menemaninya menyantap makan malam. Di luar, suara jangkrik seakan mengejek kesendiriannya. Saat itulah, di tengah keheningan, Toba merasakan sebuah kerinduan yang begitu dalam. Kerinduan akan suara tawa di dalam rumahnya. Kerinduan akan teman berbagi cerita. Kerinduan akan sebuah keluarga. Malam itu, ia berdiri di depan pintu gubuknya, memandang ke arah aliran sungai yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Sungai itu, yang memberinya air dan ikan, adalah sumber kehidupan. Sebuah tekad muncul di benaknya. Esok pagi, ia akan pergi ke sungai, bukan hanya untuk mencari ikan sebagai lauk, tapi untuk mencari ketenangan dan mungkin sebuah jawaban atas doa sunyinya yang tak pernah terucap. Fajar menyingsing, menebarkan selendang jingganya di ufuk timur. Toba terbangun, bukan dengan rasa hampa seperti biasanya, melainkan dengan sebuah semangat baru yang anehnya terasa nyata. Embun pagi yang membasahi rerumputan seolah menyambut langkahnya. Saat ia mengambil joran pancing sederhana dan keranjang bambu yang usang, hari itu langkah kakinya menuju sungai terasa lebih ringan. Ia tiba di sebuah sudut sungai yang jarang terjamah manusia. Airnya begitu jernih hingga bebatuan di dasarnya terlihat jelas, dikelilingi oleh rimbunnya pepohonan dan suara kicauan burung yang merdu. Dengan sabar, Toba melemparkan umpannya ke tengah aliran air. Ia duduk di atas sebuah batu besar, membiarkan pikirannya mengembara bersama tenangnya alam. Ia tidak terburu-buru, hanya menikmati momen itu. Sebuah jeda damai dari kesunyian hidupnya. Tiba-tiba, jorannya melengkung hebat, hampir terlepas dari genggamannya. Sebuah tarikan dahsyat dari dalam air mengejutkannya. Ini bukan tarikan ikan biasa. Ini adalah sebuah perlawanan, sebuah kekuatan besar yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan segenap tenaga, Toba berjuang. Setelah pertarungan yang sengit, sesosok makhluk luar biasa akhirnya muncul ke permukaan. Bukan ikan biasa, melainkan seekor ikan mas raksasa yang sisik-sisiknya berkilauan seperti lempengan emas murni di bawah sinar matahari. Toba terkesima, napasnya tertahan. Saat ia hendak memasukkan ikan itu ke dalam keranjangnya, keajaiban yang lebih besar terjadi.
Ikan itu diselubungi oleh cahaya lembut keemasan. Perlahan, wujud ikan itu memudar. Sisik emasnya berubah menjadi kulit yang halus. Siripnya menjadi jemari yang lentik. Di hadapan Toba yang tak mampu berkata-kata, kini berdiri seorang wanita dengan kecantikan yang tak terlukiskan. Rambutnya hitam panjang, dan matanya memancarkan keteduhan yang menenangkan jiwa. Melihat kebaikan dan rasa takjub di mata Toba, wanita itu tersenyum lembut. Toba, yang seumur hidupnya merasa hampa, kini merasa dunianya menjadi utuh hanya dengan satu pandangan. Tanpa pikir panjang, ia memohon agar wanita itu sudi menjadi pendamping hidupnya. Sang wanita setuju, namun dengan satu syarat mutlak. Ia memegang tangan Toba, menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Aku bersedia, Tuan, tapi berjanjilah satu hal. Jangan pernah sekalipun kau mengungkit bahwa aku berasal dari seekor ikan. Jika sumpah ini kau langgar, bencana besar akan datang menimpa kita." Dibandingkan dengan kebahagiaan yang terhampar di depannya, syarat itu terasa begitu ringan. Dengan hati yang meluap gembira, Toba mengangguk mantap dan bersumpah dengan segenap jiwa. Ia berjanji akan menjaga rahasia itu sampai akhir hayatnya. Untuk pertama kalinya, Toba tidak kembali ke desanya seorang diri. Mereka berjalan berdampingan, langkah mereka seirama, meninggalkan kesendirian di belakang dan melangkah menuju sebuah takdir yang baru. Kepulangan Toba bersama wanita jelita itu membuat seluruh desa Kempar, para penduduk tercengang, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka berbisik-bisik, mengagumi kecantikan sang wanita yang laksana dewi turun dari kahyangan. Tak butuh waktu lama, sebuah pesta pernikahan sederhana digelar. Di bawah langit senja yang sama, Toba, yang dulu selalu sendiri, kini berdiri di sisi seorang istri, disaksikan oleh seluruh desa dengan restu dan kebahagiaan yang tulus. Gubuk yang dulu sunyi, kini telah menemukan jiwanya. Tembok-tembok kayu itu kini dipenuhi alunan suara lembut sang istri dan tawa renyah Toba yang tak pernah terdengar sebelumnya. Aroma masakan lezat senantiasa menguar dari dapur kecil mereka. Wajah Toba kini selalu dihiasi senyuman. Setiap pagi ia berangkat ke ladang dengan semangat berlipat. Dan setiap sore, ia pulang dengan rindu yang membuncah karena ia tahu kini ada kehangatan yang menantinya di rumah. Kebahagiaan mereka mencapai puncaknya saat sang istri mengandung. Kabar itu disambut dengan sukacita oleh seisi desa. Bulan demi bulan berlalu, dan tibalah saatnya. Sebuah tangis nyaring memecah keheningan malam, mengumumkan kehadiran seorang anggota keluarga baru. Lahirlah seorang bayi, laki-laki yang tampan dan sehat, yang mereka beri nama Samosir. Bagi Toba, menggendong Samosir di tangannya adalah puncak kebahagiaan yang menyempurnakan hidupnya. Samosir tumbuh menjadi anak yang lincah dan kuat. Namun seiring pertumbuhannya, ada satu hal yang mulai terlihat aneh. Nafsu makannya sungguh luar biasa. Porsi makanannya selalu jauh lebih banyak dibandingkan anak-anak seusianya. Bahkan terkadang setara dengan porsi makan orang dewasa. Toba dan istrinya hanya tersenyum maklum, menganggapnya sebagai pertanda bahwa putra mereka akan tumbuh menjadi pria yang perkasa. Suatu sore, Toba pulang dari ladang dan mendapati Samosir tertidur pulas di pangkuan ibunya. Ia mengusap lembut rambut putranya itu. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. Ia memiliki semua yang ia impikan. Istri yang ia cintai, dan seorang putra yang menjadi kebanggaannya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa nafsu makan anaknya yang luar biasa itu adalah pertanda halus dari sebuah warisan rahasia, sebuah jejak dari asal-usul ibunya yang terikat oleh sumpahnya di tepi sungai. Waktu berjalan mengubah bayi mungil menjadi seorang anak laki-laki. Samosir tumbuh menjadi anak yang gagah dan kuat,
melebihi temonmen sebayanya. Namun, seiring dengan tubuhnya yang membesar, dua sifatnya pun semakin terlihat jelas. Nafsu makannya yang seolah tak pernah terpuaskan, dan rasa malasnya yang menjadi jeti, terutama jika diminta untuk membantu pekerjaan orang tuanya. Suatu sore, Toba yang baru saja mengumpulkan setumpuk kayu bakar, meminta Samosir untuk membantunya membawa sebagian ke gubuk mereka. Sambil menggerutu, Samosir mengangkat beberapa potong kayu dengan malas-malasan, dan separuhnya terjatuh di jalan. Toba menghela napas berat. Urat di keningnya menegang karena jengkel. Ia hendak menegur putranya. Namun, tatapan lembut dari istrinya di ambang pintu membuatnya mengurungkan niat. Kelakuan Samosir bukan lagi sekadar keunikan seorang anak, tapi sudah menjadi masalah. Seringkali, jatah makanan yang disiapkan untuk makan malam keluarga habis dilahap Samosir seorang diri sebelum ayahnya pulang dari ladang. Akibatnya, Toba harus bekerja 2 kali lebih keras, memastikan ada cukup makanan untuk nafsu makan putranya yang tak biasa itu. Kelelahan akibat bekerja kini ditambah dengan kekecewaan saat tiba di rumah. Sang ibu selalu menjadi penengah. Hatinya teriris melihat jurang yang perlahan terbentuk antara suami dan putranya. Setiap kali amarah Toba hampir memuncak, ia akan datang menenangkan dengan sabar. Ia akan membelai lengan suaminya, memberinya sebuah tatapan yang dalam sebuah tatapan yang seolah menyimpan rahasia besar dan permohonan agar Toba bisa lebih mengerti. Tanpa bisa ia jelaskan sebabnya, malam itu Toba kembali duduk sendiri di luar gubuknya, persis seperti yang sering ia lakukan di masa lalunya. Namun kini, kesunyian itu bukan lagi berisi kerinduan, melainkan dipenuhi gumpalan kekecewaan yang berat. Rasa bangga pada putranya mulai terkikis oleh rasa jengkel. Anak laki-laki yang ia pikir akan menjadi penopangnya di hari tua, kini terasa seperti sebuah beban. Benih amarah itu telah ditanam, dan kini terus tumbuh di dalam hatinya. Pagi itu, mentari bersinar lebih terik dari biasanya. Toba mengemasi peralatannya dan bersiap menuju ladang yang letaknya paling jauh di ujung lembah. Sebelum berangkat, ia berpesan pada istrinya, "Hari ini pekerjaanku akan sangat berat. Tolong kirimkan aku makan siang nanti. Aku pasti akan sangat lapar." Istrinya mengangguk dengan senyum menenangkan, meski ada kilat kekhawatiran di matanya. Menjelang tengah hari, sang ibu dengan penuh kasih sayang menyiapkan hidangan istimewa. Nasi hangat yang pulen, ikan bakar dengan bumbu rempah yang harumnya semerbak, serta beberapa potong ubi manis. Semua ia bungkus dengan rapi, menggunakan daun pisang yang lebar, menjadikannya sebuah bungkusan yang begitu menggugah selera. Ini adalah caranya menunjukkan cinta dan dukungan untuk suaminya yang bekerja keras. Ia kemudian menghampiri Samosir yang sedang asyik bermalis-malisan di bawah pohon rindang. "Samosir, anakku," panggilnya lembut. "Tolong antarkan bekal ini untuk ayahmu di ladang, ya. Beliau pasti sudah sangat lelah dan lapar." Samosir yang sedang bersantai hanya melirik sekilas, lalu cemberut. "Ah, Bu, ladangnya kan jauh sekali. Aku lelah," keluhnya dengan nada manja. Hati sang ibu terasa sedikit nyeri, namun ia tetap sabar. Ia berlutut di hadapan Samosir, membelai rambutnya, dan berkata dengan suara yang lebih sungguh-sungguh, "Ayahmu bekerja keras di bawah terik matahari untuk kita, Nak. Hanya ini yang bisa kita lakukan untuk membalasnya. Tolonglah ibumu sekali ini saja." Permohonan tulus itu, ditambah dengan aroma masakan yang mulai tercium, akhirnya membuat Samosir luluh. Dengan langkah gontai, Samosir akhirnya mengambil bungkusan makanan itu. Ia mulai berjalan menyusuri jalan setapak menuju ladang. Sang ibu berdiri di depan gubuk,
memandangi punggung putranya yang perlahan menjauh hingga hilang di tikungan jalan. Sebuah perasaan cemas yang tak bisa ia jelaskan merayapi hatinya. Seolah ia baru saja melepaskan sebuah anak panah yang akan menentukan nasib mereka semua. Langkah Samosir terasa berat dan malas. Bungkusan daun pisang yang berisi makanan untuk ayahnya tergantung di tangannya. Namun pikirannya dipenuhi oleh kejengkelan karena harus berjalan jauh di bawah terik matahari. Ia terus menggerutu dalam hati, menyalahkan ibunya dan nasibnya yang malang. Sesekali, aroma harum dari bungkusan itu menusuk hidungnya, menggelitik perutnya yang memang mudah lapar. Semakin jauh ia berjalan, aroma makanan itu semakin menggoda. Perut Samosir mulai berkeroncongan dengan keras. Ia membayangkan betapa nikmatnya nasi hangat dan ikan bakar yang pasti lezat itu. Pikiran tentang ayahnya yang kelaparan di ladang seolah tertutup oleh bayangan kenikmatan makanan yang ada di tangannya. Ia mulai berjalan lebih lambat. Langkahnya terhenti di bawah naungan sebuah pohon besar yang rindang. Samosir melirik ke sekeliling, memastikan tidak ada seorang pun yang melihatnya. Rasa lapar yang tak tertahankan akhirnya mengalahkan rasa tanggung jawabnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka bungkusan daun pisang itu. Aroma rempah yang kaya langsung menyeruak, membuat air liurnya menetes. Tanpa menunggu lebih lama lagi, ia mulai melahap nasi dan ikan bakar itu dengan begitu rakusnya, seolah tidak ada hari esok. Ia terus makan dan makan, tanpa memikirkan ayahnya yang sedang bekerja keras di ladang. Kenikmatan rasa makanan itu membuatnya lupa akan tugas yang seharusnya ia emban. Ketika rasa laparnya mulai sedikit mereda, ia baru tersadar bungkusan itu kini hampir kosong. Hanya tersisa beberapa potong tulang ikan dan sedikit kuah yang meresap di sisa nasi. Rasa bersalah mulai menghantuinya, bercampur dengan kekenyangan yang baru ia rasakan. Dengan panik, Samosir mencoba merapikan kembali bungkusan itu, menyusun tulang-tulang ikan siuliola masih utuh. Ia tahu ayahnya pasti akan marah jika melihat bekalnya habis. Namun, akal sehatnya mengatakan bahwa kebohongan ini pasti akan terbongkar. Perjalanan menuju ladang terasa semakin berat, bukan hanya karena jauhnya, tetapi juga karena beban rasa bersalah yang kini ia pikul di dalam hatinya. Ia tidak menyadari bahwa keegoisan sesaatnya ini akan menjadi awal dari sebuah malapetaka besar. Di ladang yang jauh, Toba bekerja di bawah sengatan matahari yang tanpa ampun. Peluh membanjiri tubuhnya, dan perutnya melilit perih menahan lapar. Tenaganya sudah terkuras habis, dan satu-satunya yang membuatnya bertahan adalah bayangan akan nasi hangat dan ikan bakar kiriman istrinya. Pandangannya terus-menerus menyapu jalan setapak di kejauhan, menanti kedatangan putranya dengan rasa jengkel yang semakin memuncak. Akhirnya, sosok Samosir yang kecil terlihat di kejauhan. Langkahnya diseret, dan saat ia semakin dekat, Toba bisa melihat wajah putranya yang pucat pasi dan terus menunduk dalam-dalam. Rasa lega karena penantiannya berakhir seketika bercampur dengan amarah melihat kelakuan anaknya. Tanpa banyak bicara, Toba langsung menyambar bungkusan makanan dari tangan Samosir yang gemetar. Dengan napas yang memburu karena lapar dan marah, Toba membuka ikatan daun pisang itu. Namun, matanya tidak menemukan apa yang ia harapkan. Alih-alih ikan bakar yang utuh, yang ia lihat hanyalah tulang belulang ikan yang berantakan di atas sisa nasi yang lengket dan menyedihkan. Wajah Toba berubah dari harapan menjadi kebingungan, lalu dalam sekejap mata berubah menjadi amarah yang merah padam. "Samosir, Andre," desis Toba. Suaranya serak dan berat menahan gelegak amarah. "Di mana makanannya?" Samosir hanya bisa menggelengkan kepala. Tubuhnya gemetar hebat,
dan bibirnya keluh, tak mampu menjawab. Melihat itu, kesabaran Toba habis. Ia mencengkeram bahu anaknya dan mengguncangnya dengan keras. "Jawab, Samosir, kau habiskan makanan ayahmu," teriaknya. Di puncak kemarahannya, Toba sudah tidak bisa lagi berpikir jernih. Semua kekecewaan, kelelahan, dan rasa jengkel yang ia pendam selama ini meledak tak terkendali. Ia mendorong Samosir hingga terjatuh, lalu dengan suara yang menggelegar memenuhi seisi lembah, ia meneriakkan kata-kata terlarang yang menjadi pantangan terbesar dalam hidupnya. "Tidak tahu diri, dasar kau, anak keturunan ikan!" Keheningan yang mencekam menyelimuti ladang itu. Teriakan Toba yang mengerikan seolah masih menggema di udara. Meski kini tak ada suara apapun, amarah yang tadi membakar di dada Toba kini padam. Digantikan oleh rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang saat ia menyadari apa yang telah ia perbuat. Di atas tanah, Samosir tidak lagi menangis keras. Yang terdengar hanyalah isakan pedih dari sebuah jiwa kecil yang baru saja terluka begitu dalam. Tiba-tiba, Samosir bangkit. Dengan sisa tenaganya, ia berlari. Ia tidak lari menjauhi ayahnya. Karena takut, ia lari menuju satu-satunya tempat ia bisa mencari jawaban. Ibunya. Ia berlari melintasi pematang sawah. Kakinya yang kecil bergerak lebih cepat dari sebelumnya, didorong oleh sebuah kepedihan dan pertanyaan yang menghancurkan dunianya. Ia menerobos masuk ke dalam gubuk sambil berteriak, "Ibu, ayah!" Ayah bilang, "Aku anak ikan." Ibunya, yang sedang menenun kain dengan tenang, seketika membeku. Alat tenun kayu yang ada di genggamannya jatuh ke lantai dengan suara berdebum yang keras. Wajahnya yang selalu teduh dan damai itu kini pecah. Senyumnya yang abadi lenyap digantikan oleh topeng kepedihan yang paling dalam. Air mata mulai mengalir deras di pipinya. Meski hatinya hancur, wanita itu bergerak cepat. Ia mencengkeram kedua bahu Samosir. Tatapannya kini berubah menjadi serius dan mendesak. "Dengar, nak," ucapnya dengan suara gemetar menahan tangis. "Apa yang dikatakan ayahmu itu benar. Ibumu memang berasal dari ikan. Sumpah itu telah dilanggar dan sekarang sudah tidak ada waktu lagi. Cepat lari ke bukit paling tinggi di ujung lembah. Jangan berhenti, dan apapun yang terjadi, jangan pernah menoleh ke belakang." Samosir dalam kebingungan dan ketakutannya mengangguk dan langsung berbalik untuk lari. Tepat saat ia melangkah keluar dari pintu gubuk, sebuah gemuruh rendah dan dalam terdengar dari perut bumi. Tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat. Di langit, matahari yang tadinya bersinar terik kini mulai meredup dengan cepat, seolah ditelan oleh awan hitam yang datang entah dari mana. Alam telah mendengar sumpah yang dilanggar, dan kini ia datang untuk menagih utangnya. Perintah ibunya menjadi satu-satunya hal yang bergema di benak Samosir. Ia berlari tanpa henti, memanjat lereng bukit yang curam dengan sekuat tenaga. Tanah di bawahnya berguncang hebat, membuat batu-batu menggelinding turun dan pohon-pohon tumbang di sekitarnya. Angin menderu kencang, laksana jeritan panjang, namun ia tidak peduli. Hanya ada satu tujuan di benaknya. Terus, lari ke atas, jangan menoleh ke belakang. Di bawah, di pusat lembah, tempat gubuk mereka pernah berdiri, ibunya berdiri tegak di tengah getaran bumi. Air mata terus mengalir di pipinya. Namun kini air mata itu seolah memiliki kekuatan. Dari jejak kakinya, air menyembur keluar dengan kekuatan dahsyat yang tak terbendung. Ini bukan air biasa, melainkan amarah bumi yang dilepaskan. Sosok sang ibu perlahan memudar. Tubuhnya yang jelita berubah menjadi transparan, lalu menyatu dengan air bah yang mengamuk, kembali ke elemen asalnya.
Air bah itu berubah menjadi dinding raksasa berwarna coklat, menggulung dengan kecepatan mengerikan. Ia meluluh lantakkan semua yang dilewatinya. Gubuk-gubuk kayu hancur berkeping-keping. Sawah dan ladang subur ditelan dalam sekejap, dan pohon-pohon besar tercabut hingga ke akarnya. Penduduk desa berlarian panik, teriakan mereka hilang, ditelan oleh suara gemuruh air yang memekakan telinga. Namun, tak ada yang bisa lolos dari amukan alam itu. Jauh di ladangnya, Toba menyaksikan dinding air itu datang ke arahnya. Ia terpaku di tempat, tenaganya habis, hatinya hancur. Ia tahu ini adalah hukuman atas sumpahnya yang ia langgar. Ia tidak lari, ia tidak berteriak, ia hanya menatap pasrah pada bencana yang ia ciptakan sendiri. Di detik-detik terakhirnya, yang terlintas hanyalah wajah istrinya yang penuh cinta, dan sebuah kata maaf yang tak akan pernah sampai. Lalu, kegelapan menelannya. Dengan napas terakhirnya, Samosir akhirnya tiba di puncak bukit tertinggi. Ia jatuh tersungkur, kelelahan, dan ketakutan. Setelah beberapa saat, ia memberanikan diri untuk bangkit dan menoleh ke belakang. Jantungnya seolah berhenti berdetak sejauh mata memandang. Yang ada hanyalah lautan air berwarna coklat yang bergolak hebat. Lembah yang subur, desa tempat ia dibesarkan, dan semua yang ia kenal telah lenyap selamanya. Ia kini sendirian di atas sebuah pulau kecil di tengah danau raksasa yang baru saja lahir dari amarah dan air mata. Fajar baru menyingsing di cakrawala, memancarkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru. Namun, cahaya itu tidak lagi jatuh di atas lembah yang hijau, melainkan di atas permukaan air yang tenang, laksana cermin raksasa. Asap tipis dan kabut pagi mengambang di atasnya, menciptakan sebuah pemandangan yang begitu indah, sekaligus memilukan. Sebuah keindahan yang lahir dari sebuah tragedi, dari sumpah yang dilanggar, dan amarah yang tak terkendali. Di puncak pulau itu, Samosir terbangun. Ia memandang dunia barunya dengan mata seorang penyintas. Ia adalah satu-satunya manusia di dunia yang baru itu. Sunyi, sepi. Tak ada lagi suara tawa penduduk desa. Tak ada lagi ladang ayahnya. Tak ada lagi gubuk hangat ibunya. Ia adalah anak dari seorang ayah yang tenggelam oleh amarahnya, dan seorang ibu yang telah kembali menjadi air. Seiring berjalannya waktu, anak itu tumbuh dewasa dan memulai keturunan baru di pulau itu. Danau raksasa yang tercipta dari murka alam itu kemudian dikenal oleh generasi-generasi berikutnya sebagai Danau Toba, sebuah nama untuk mengenang pria yang kesalahannya begitu besar hingga mampu menenggelamkan sebuah lembah. Dan pulau di tengahnya, tempat sang pewaris tunggal memulai peradaban baru, dinamai Pulau Samosir. Kisah ini menjadi pengingat abadi yang diwariskan turun-temurun, sebuah legenda tentang kekuatan sebuah janji suci, dan betapa berbahayanya amarah yang tak terkendali. Cerita ini mengajarkan bahwa satu kata yang salah, yang diucapkan di puncak emosi, memiliki kekuatan untuk mengubah dunia selamanya, meninggalkan luka dan keindahan dalam ukuran yang sama besarnya. Kisah legendaris seperti Danau Toba mengajarkan kita tentang kekuatan sebuah janji. Nah, kami juga butuh janji dari kalian. Berjanjilah untuk menekan tombol like jika cerita ini berhasil menyentuh hati kalian. Dan bersumpahlah untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan saat amukan cerita-cerita legendaris Nusantara lainnya kami lepaskan. Tulis juga di kolom komentar pelajaran apa yang paling berharga menurut kalian dari kisah ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya.